Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi, welcome back to my channel bersama gue Inka. Ya, jadi gue akan ngebahas kali ini atau sebuah serial Folklore season 2 yang tayang di TV kabel HBO, atau ya bagi lo yang nggak langganan TV kabel bisa nonton di platform HBO Go Asia gitu. Jadi belum tahu, Folklore ini adalah serial antologi horor Asia. Jadi masing-masing negaranya itu kayak punya cerita drama horor sendiri, menampilkan hantu-hantu dari masing-masing negara mereka gitu. Kayak mulai dari Taiwan, Thailand, Jepang, Indonesia, Filipina, Singapura gitu. Dan kali ini gue akan ngebahas episode kelimanya, yaitu dari Indonesia. Judulnya adalah Grand Maskis. Aja, bentar lagi juga dia punya banyak teman. Jadi kalau yang di season satunya itu, yang di Indonesia itu sutradaranya adalah Joko Anwar, judulnya Mother's Love gitu. Yang main tuh Muzafni sama Marissa Anita, dan itu gue suka banget sih. Ya seremnya lumayan dapet, sama drama ibu dan anaknya dapat banget hingga bisa bikin gue nangis gitu. Dan waktu itu dia ngangkat hantunya itu, seingat gue antara gondro atau ini kolong wewe, atau bahasa Jawa itu wewe gombel gitu ya. Nah kalau yang versi Grand Maskis yang season 2 ini, setannya itu palasik ya. Palasik tuh kayak ya hantu nenek-nenek atau ibu-ibu gitulah, yang kepalanya copot bisa jalan-jalan lalu ususnya belebaran kemana-mana gitu ya. Nah yang beda lagi untuk jajaran castnya, bisa dibilang kayak 90% tuh ibu-ibu lansia gitu ya, mulai dari Tante Lydia Kandau, ada Inget Wijanarko, dan juga almarhumah Ibu Ken Zuraida gitu ya, yang merupakan seniman juga, yang Agustus kemarin itu baru saja meninggal. Jadi sebelum filmnya tayang beliau udah meninggal, dan beliau ini juga merupakan istri dari sastrawan W.S. Rendra. Menceritakan seorang ibu bernama Marni, diperankan oleh Tante Lydia Kandau. Suatu hari dia ditaruh di panti jompo oleh anaknya, dan di panti jompo tersebut dia ketemu dengan ya seorang nenek juga dirawat di sana, namanya Nenek Ningsih. Dan Nenek Ningsih ini dari pertama tuh udah kayak mengerikan dan misterius dan aneh gitu. Oke, jadi untuk hal yang gue suka dari Grand Maskis ini, visualnya sih, kayak sinematografinya tuh bagus ya. Mungkin dari HBO kayak punya standar atau kurasi tertentu kali ya untuk visualnya. Terus untuk scoring musiknya juga bagus tuh, kayak biola-biola yang gimana gitu. Color gradingnya juga sih kayak dapat lah gitu, kayak drama horornya tuh dapat gitu, kayak warna-warnanya. Ada kamera movement juga yang cakep banget sih, ngambilnya tuh kayak pas lagi adegan makan gitu, kayak dari atas gitu. Terus message-nya juga dapat banget sih sebenarnya, ngomongin tentang kasih sayang ibu kepada anaknya, kasih sayang nenek kepada cucunya gitu. Gimana ya, namanya seorang anak itu ya tidak sepatutnya gitu naruh orang tua di panti jompo. Nah sayangnya gue ngerasa dibandingin yang versi negara-negara lain, yang Grand Maskis ini tuh kayak berasa teatrikal banget gitu, entah dari pengadeganannya, actingnya, dan sayangnya itu juga berpengaruh ke naskahnya. Menurut gue kayak jadinya kaku banget, kayak kurang believable aja gitu. Kita kayak ngerasa kurang deket aja gitu sama karakter-karakternya, karena naskahnya menurut gue kayak terlalu kaku gitu. Atau kok entahlah, memang ada standar khusus dari HBO, jadi bahasanya kayak harus baku banget kayak gitu ya. Kayak contohnya Ibu Lydia Kandau manggil si Nenek Ningsih itu kan mereka umurnya kayak agak jauh ya. Kenapa dia nggak manggil namanya Ibu Ningsih atau Nenek Ningsih, tapi dia manggil Ningsih aja, terus manggilnya kamu. Kan kita orang Indonesia biasa kalau manggil lebih tua itu kan ya Mbak atau Ibu kayak gitu. Untuk CGI-nya menurut gue sih bukan ahli banget kayak hal-hal grafis kayak gitu ya, cuman agak ya standar ya, cenderung agak kurang menurut gue gitu. Terus kalau untuk dari sisi makeup dan kostum, nah sayang ini rambut Nenek Ningsihnya menurut gue tuh kayak terlalu weak banget itu, yang kayak serba panjang terus lurus banget gitu loh, gak ada kusut-kusut sama sekali. Jadi yang kita tadi kita pengennya takut, jadi kayak ya ini udah ketara banget palsunya gitu. Bahkan gue ada baca netizen yang bilang, wah ini mah bukan film horor, ini mah film komedi gitu. Gue nggak tahu, mungkin karena bagi dia nggak serem kali ya. Ini tuh sebenarnya message-nya bagus sih, mengenai ya kasih sayang ibu dan anak. Mereka saking sayang itu rela melakukan apa saja yang sebenarnya tidak boleh kayak gitu. Tapi karena gue ngerasanya mungkin karena durasinya kan cuma 1 jam, jadi pace-nya kayak berasa cepet banget, padet, jadinya kayak kurang enak aja gitu ceritanya.
Memang ada beberapa adegan yang lumayan disturbing dan bikin jijik sih ada gitu ya. Tapi kalau untuk elemen horornya sendiri, gue sih agak kurang ya ngerasa takut atau tegangnya gitu ya. Meskipun gue tahu jadi sebenarnya folklore ini dari season 1 pun memang muatan mereka tuh nggak cuma horor tapi dramanya lebih ke drama keluarga gitu. Kayak dari pokoknya masing-masing episode pasti ada kisah tentang antar ibu dan anak, bapak dan anak, nenek dan cucu, pasti ada muatan kayak gitunya gitu. Ya, jadi kalau untuk skor versi gue, untuk Grace Maskis, gue kasih skor ya 6,5 sih per 10 gitu. Sebenarnya berpotensi banget sih, menarik. Cuman untuk keseluruhan dari story-nya kayaknya agak ya kurang sedikit memuaskan sih kalau menurut gue. Ya, gue kasih rekomendasi nih dari antara kan udah 5 nih yang gue tonton season 2 yang episode 6 nanti baru tayang hari Minggu besok itu yang versi Singapura gitu kalau nggak salah. Di antara semuanya gue paling suka yang pertama itu paling suka ya versi Filipina, yang kedua Thailand, terus apalagi Taiwan lumayan. Kalau yang Jepang menurut gue itu sama sekali nggak serem sih, kayak drama banget gitu. Oke, sekian aja review dari gue kali ini ya. Bagaimana teman-teman mungkin yang udah nonton pendapatnya gimana, atau mungkin yang belum nonton lo suka horor ya lo cobain lah. Oke, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa dukungannya, like, share, dan subscribe channel ini. See you on the next video. Bye bye.